feel. I want to burn my longest soul, flying it through the danger zone, like a shadow in your home. So let me be your hero and cast away your sin above. Let me be your hero and cast away the sin you own. Find me now and don't despair. I'll be flying to your door. So let me be your hero and cast away your sin above. Let me be your hero and cast away your sin. Stand up, I'll be on your side. Take my hand today. We can fly together. Let me lead the way. Stand up, I'll be on your side. Take my hand today. We can fly together. Let me lead the way. Stand up, I'll be on your side. Take my hand today. We can fly together. Let me lead the way. Stand up, I'll be on your side. Take my hand today. We can fly together. Let me lead the way. So let me be your hero and cast away your sin above. Let me be your hero and cast away your sin above. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nur Fajar dari TI 18C, NIM 18416226201190. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan business plan untuk tugas UAS Ekonomi Teknik. Langsung saja saya akan mempresentasikan hasil business plan saya. Business plan saya kali ini adalah dimsum karasa. Untuk yang pertama, profil usaha. Dimsum karasa adalah dimsum yang merupakan makanan ringan yang biasa disajikan dengan cara dikukus maupun digoreng, serta dinikmati dengan sambal khas Sunda yang menjadi pelengkap untuk menambah kenikmatan rasa dimsum ini. Makanan ini biasanya dinikmati sebagai cemilan, juga sebagai pelengkap di saat minum kopi maupun teh. Banyak kalangan masyarakat yang menyukai dimsum, mulai dari usia anak-anak, remaja, hingga orang tua banyak mengemari makanan dimsum ini. Kemudian identitas pemilik. Bisnis ini dilakukan secara berkelompok, yaitu usaha gabungan sebanyak 2 orang dengan identitas masing-masing sebagai berikut. Yang pertama Muhammad Nur Fajar, saya sendiri. Kemudian teman saya Rudi Omarudin. Data usaha, yang pertama itu nama usahanya yaitu Dimsum Karasa. Alamat usaha di Dusun Kertamulya, Desa Balongandu, Jatisari, Karawang.
Bidang usaha yaitu kuliner, bentuk badan usaha yaitu UKM. Kemudian visi dari dimsum ini adalah menjadi usaha dimsum yang mandiri dan berkualitas yang dapat bersaing di pasar dan juga mengembangkan usahanya dengan baik khususnya di daerah Karawang. Kemudian misi yang pertama itu mengembangkan suatu usaha yang sudah ada dengan mengembangkan dan memperbarui produk tersebut dengan lebih sehat dan kualitas. Yang kedua, membangun dan mengembangkan potensi diri dalam membangun usaha-usaha mandiri. Yang ketiga, membuat suatu mekanisme usaha yang berkualitas sehingga dapat bersaing di pasar. Dan yang terakhir, menjadikan dimsum rasa sebagai makanan sehari-hari masyarakat. Untuk gambaran produk, yang pertama kita bagi produk ini menjadi dua. Yang pertama, paket pertama, dimsum isi 10 pieces dan sambal khas Sunda. Harganya 20.000. Kemudian paket yang kedua, dimsum isi 20 pieces plus sambal khas Sunda 35.000. Kemudian gambaran pasar dan strategi pemasaran. Pasar utama kami adalah semua kalangan masyarakat mulai dari anak-anak, dewasa hingga orang tua. Dalam usaha untuk promosi, agar usaha ini banyak diketahui oleh semua orang, kami menyusun strategi sebagai berikut. Yang pertama, menyebarkan brosur. Kemudian mengiklankan di sosial media. Yang ketiga, promosi pada waktu pembukaan dengan membagikan tester dimsum. Untuk fasilitas dan perlengkapan yang kami butuhkan pada saat membuka usaha ini, yang pertama itu tempat 3 meter kali 4 meter, kemudian kompor, yang ketiga peralatan masak, kemudian yang keempat meja panjang ukuran 1 meter kali 4 meter sebanyak 2 buah, yang kelima kursi plastik 8 buah, yang keenam untuk media promosi itu brosur kali 50 lembar, yang ketujuh dan terakhir itu banner ukuran 1 meter kali 3 meter 2 buah. Kemudian untuk pasokan bahan baku. Untuk bahan baku utama itu dimsum dan sambal khas Sunda kami akan mensuplai dari pasar lokal di sekitar Cikampek. Untuk proyeksi keuangan, kami membagi biaya menjadi 3 bagian. Yang pertama itu biaya operasional, yang kedua biaya pemasaran, yang ketiga biaya bahan baku. Tetapi untuk pada awal bisnis ini, kami menggabungkan biaya operasional dan pemasaran jadi biaya awal atau initial cost. Berikut merupakan biaya operasional dan pemasaran awal dalam rupiah. Yang pertama itu sewa tempat 500.000 per bulan, kemudian listrik 300.000 per bulan, kompor kita membeli kompor pada saat akan membuka usaha ini 200.000, kemudian peralatan masak seperti wajan dan yang lain-lain itu sekitar 500.000, kemudian meja tadi kita butuhkan 400.000, kursi plastik 8 buah 600.000. Kita membuat brosur untuk media promosi sebanyak 50 lembar yaitu 100.000. Kemudian kita juga membuat banner ukuran 1 meter kali 3 meter 2 buah 120.000. Total biaya untuk biaya operasional pemasaran awal yaitu 2.720.000. Kemudian yang kedua kita masuk ke biaya bahan baku. Untuk paket pertama isi 10 pieces. Yang pertama itu dimsum 10.000, mika plastik 5.000, garpu plastik 2.000, kemudian sambal khas Sunda 3.000. Kita jumlahkan total biaya bahan baku untuk paket yang pertama yaitu 13.700. Kemudian untuk paket yang kedua dimsum isi 20 pieces, diantaranya dimsum itu 20.000, mika plastik 5.000, kemudian garpu plastik 2.000, sambal khas Sunda 3.000. Total biaya bahan baku untuk paket kedua ini adalah 23.700. Kemudian total biaya bahan baku per bulan. Paket 1 kali kita sehari 10 pieces. Target itu untuk paket pertama dikali 30 hari sama dengan 4.110.000. Kemudian untuk paket kedua kita mentargetkan sehari itu 5 pieces terjual. Untuk paket kedua kali 30 hari jumlahnya 3.555.000. Kemudian untuk total biaya per bulan adalah 7.665.000. Total biaya awal, biaya operasional dan biaya pemasaran ditambah biaya bahan baku 2.720.000 ditambah 7.665.000 sama dengan 10.385.000. Jika ternyata terdapat sisa dan investasi awal, dari investasi awal maka akan dialokasikan ke biaya cadangan.
Kemudian untuk biaya per bulan, yang pertama fixed cost. Yang pertama itu sewa tempat, 500.000. Yang kedua untuk listrik, 300.000. Total fixed cost, 800.000. Kemudian untuk total biaya bahan baku per bulan, ini maksudnya variable cost. Yang pertama itu paket 1, 4.110.000. Yang kedua paket kedua, 3.555.000. Total biaya fixed cost, total biaya variable cost yaitu 7.665.000. Jadi total cost per bulan fixed cost tambah variable cost sama dengan 800.000 tambah 7.665.000 sama dengan 8.465.000. Kemudian analisis break even point. Investasi awal 12 juta. Total revenue per bulan satu paket. Yang pertama itu paket 1, 20.000 kali 10 pieces per hari kali 30 hari 6 juta. Kemudian untuk paket yang kedua 35.000 itu harganya kali 5 pieces per hari kali 30 hari 5.250.000. Total penjualan per bulan 11.250.000. Net income R dikurangi TC sama dengan 11.250.000 dikurangi TC-nya yaitu biaya total bahan baku tadi 7.665.000. Jadi 3.585.000 net pada awal bulan pembukaan. Kemudian ini investasi awal, total cost per bulan 12 juta, penjualan bulan awal 11.250.000, net loss periode awal atau biaya dikurangi penjualan 750.000, net loss periode awal sama dengan investasi awal. Break even point atau balik modal. Break even point sama dengan sisa investasi awal dibagi net income per bulan ditambah 1. Tadi sisa investasi awal itu 750.000, kemudian net income per bulannya 3.585.000 ditambah 1 sama dengan 1,20. Berarti waktu untuk balik modal sekitar 1 sampai 1,5 bulan. Untuk kesimpulan bisnis plan ini, yang pertama, bahwa bisnis dimsum Karasa ini memiliki investasi awal 12 juta dan total biaya awal itu berupa biaya operasional dan biaya pemasaran plus biaya bahan baku Rp2.720.000 ditambah Rp7.665.000 sama dengan Rp10.385.000. Total cost per bulan yaitu fixed cost ditambah variable cost sama dengan Rp800.000 tambah Rp7.665.000 sama dengan Rp8.465.000. Investasi awal kita yaitu 12 juta. Untuk net income sama dengan R dikurangi TC sama dengan 11.250.000 dikurangi 7.665.000 sama dengan 3.585.000. Kemudian untuk waktu balik modal atau break even point adalah 1 sampai dengan 1,5 bulan. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan mengenai bisnis plan. Jika ada pertanyaan, silakan ajukan pertanyaan di kolom komentar. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.